Halo kawan pajak, apa kabar? Bertemu lagi di Pakem Tax Podcast, podcast yang membahas seputar berita perpajakan terkini khusus untuk kamu. Di episode akhir tahun kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis layanan apa saja yang wajib pajak dapat ajukan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Untuk itu, kali ini saya sudah membawa satu orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya karena merupakan pegawai yang paling berperan di dalam pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Nah, kita sambut Ibu Tuti Sudaryati. Selamat sore, Bu Tuti. Halo kawan pajak, halo Mbak Windy. Boleh perkenalan dulu Ibu kira-kira ke kawan pajak semuanya. Halo kawan pajak, saya Tuti. Sehari-hari saya sebagai Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Nah, oke. Nah, Bu Tuti ini jadi adalah ketua gengnya nih Bu di pelayanan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Untuk kawan pajak yang merupakan wajib pajak Kemayoran mungkin sudah tidak asing ya dengan yang namanya TPT atau tempat pelayanan terpadu. Ya. Nah, staf-staf yang bekerja di TPT itu semuanya adalah di bawah komando Ibu Tuti. Betul ya Bu ya? Ya, betul Mbak. Nah Bu, kalau kita bicara nih soal KPP atau kantor pelayanan pajak itu kan fungsi utama dari KPP itu salah satunya adalah memberikan pelayanan terhadap para wajib pajak ya Bu. Jadi memang fungsi pelayanan ini merupakan fungsi utama ya, bisa dibilang seperti itu dan yang sangat penting gitu kan Bu Tuti. Nah, pasti di sini juga kawan pajak mau tahu nih Bu, kira-kira sebenarnya layanan-layanan yang diberikan oleh KPP itu apa aja sih Bu jenis-jenis layanannya? Oke. Jadi jenis layanan yang diberikan di kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Kemayoran itu sama seperti dengan KPP-KPP yang lain. Itu diantaranya pengajuan permohonan pemindah bukuan atau PBK. Kemudian ada juga pengajuan pengusaha kena pajak atau PKP dan aktivasi akun PKP-nya sekalian. Kemudian juga ada itu permohonan cetak ulang kartu NPWP kalau ada kartunya hilang atau ingin merubah rusak mungkin juga itu bisa. Kemudian ada juga pengajuan permohonan validasi atas pembayaran pajak penghasilan dari penyerahan tanah dan bangunan. Kemudian ada juga servis berikutnya itu adalah layanan helpdesk atau layanan konsultasi bagi wajib pajak yang ingin menanyakan mengenai permasalahan yang dihadapi untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Seperti itu Mbak Windy. Oh, berarti memang jenis-jenis layanannya ini cukup banyak ya Bu Tuti ya? Betul. Nah, dari sekian banyak jenis layanan yang tersedia di KPP Kemayoran atau secara umum mungkin seluruh KPP ya Bu ya. Khususnya di KPP Kemayoran ini, permohonan apa yang paling banyak disampaikan oleh wajib pajak Bu rata-rata di KPP Kemayoran? Selama saya ada di sini, itu yang mendominasi dari permohonan wajib pajak itu adalah permohonan pemindah bukuan. Bukuan ya cukup banyak karena itu permohonan PBK sendiri itu 1 tahun itu ribuan ya Mbak Windy yang masuk ke KPP Kemayoran yang harus kita proses seperti itu. Ribuan ya Bu ya, jumlahnya dalam 1 tahun ya. Wah berarti banyak banget ya. Banyak banget. Oke, nah Bu dari sekian jenis pelayanan-pelayanan yang tadi Ibu sudah sebutkan, tadi seperti PBK, terus tadi ada pengukuhan PKP dan lain sebagainya, itu kan jenis layanannya berbeda-beda ya Bu. Kira-kira ada nggak sih pelayanan yang dikenakan biaya gitu? Apakah layanan ada yang dikenakan biaya atau ada yang gratis atau semuanya dikenakan biaya atau semuanya gratis mungkin? Untuk pelayanan yang kita berikan, yang diberikan oleh DJP ini semuanya gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan khawatir kalau ingin mengajukan permohonan apapun ke KPP itu tidak dipungut biaya. Oke, dan berarti ini juga sebagai warning untuk wajib pajak ya atau kawan pajak semuanya ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada permintaan biaya gitu mungkin itu patut diwaspadai ya. Siapa tahu penipuan ya Bu. Iya, karena betul. takutnya marak sekarang kan ada yang suka berkirim pesan WhatsApp ke wajib pajak yang minta nominal tertentu yang mengatasnamakan pelayanan dari KPP ya Bu. Oke, dan semuanya gratis ya. Gratis. Tentunya. Baik Bu. Nah,
Kemudian Bu, tadi kan dari banyak pelayanan itu pastinya kan dengan sekarang kita sudah menuju ke era digital, sekarang makin dipermudah dengan adanya layanan-layanan yang bersifat online ya Bu ya? Betul Mbak Windy. Berarti di KPP Kemayoran ini ada layanan-layanan yang sudah online gitu ya Bu ya? Iya betul. Oke, nah itu apa saja Bu layanannya yang sudah bisa diajukan secara online atau non tatap muka gitu ya Bu ya? Ya, jadi sekarang ini ada layanan di kantor pajak yang bisa kawan pajak ajukan secara online tanpa harus datang ke KPP. Itu contohnya satu adalah tadi layanan terbanyak tadi yang masuk itu PBK. Bisa dilaksanakan melalui online, jadi lewat akun DJP online kawan pajak masing-masing. Kemudian ada lagi itu adalah yang tadi validasi atas pembayaran pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu juga bisa dilaksanakan secara online. Selain itu ada lagi ini surat keterangan bahwa dikenakan pajak sesuai dengan PP 55. Oh, ya, oke, itu Bu. juga Jadi online. pajak UMKM itu Betul. ya, Bu? Jadi sebenarnya untuk layanan online ini banyak ya Bu ya? Banyak. Sudah banyak juga yang diakomodir oleh DJP online. Nah, tadi ya Bu ngomong-ngomong soal tadi DJP online, kemudian layanan online dan lain sebagainya. Kita kan tahu bahwa ini kan sudah penghujung tahun 2024 dan kita akan segera menuju ke tahun 2025 di mana Ditjen Pajak itu nantinya akan meluncurkan satu sistem baru yang bernama Cortex ya. Mungkin di sini kawan pajak kan sudah banyak yang mendengar ya, sudah banyak di-spill juga mungkin oleh KPP-nya masing-masing bahwa tahun 2025 nanti kita akan start menggunakan Cortex. Nah, Bu, kira-kira nih Bu, nanti ketika Cortex itu kita sudah mulai start dan sudah beralih ke Cortex, apakah akan ada perubahan dari sisi layanan perpajakan nih Bu? Maksudnya apakah misalnya nanti jenis-jenis layanannya kah berubah atau misalnya tata caranya mungkin kira-kira nanti boleh dong Bu diberikan bocoran gitu nanti. Oke, jadi nanti gini, dengan adanya Cortex itu diharapkan kedepannya itu untuk Cortex itu akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya ke kantor pajak tempat terdaftarnya. Nah ini di Cortex pula nanti itu layanan itu akan lebih transparan juga, di mana kawan pajak bisa mengetahui nih atas permohonan-permohonan itu bisa dilihat alurnya sudah di mana, dan itu sangat mengurangi nanti kunjungan ke kantor pelayanan, karena akan semakin banyak layanan-layanan yang akan diberikan secara online. Yang diakomodir secara online betul, gitu ya Bu di Cortex ya. Berarti nanti kalau mungkin sekarang beberapa permohonan itu masih harus manual ke KPP, tapi mungkin nanti di Cortex itu akan diakomodir menjadi online seperti itu ya Bu. Dan prosesnya juga mungkin akan bisa lebih cepat ya kalau seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Diharapkannya seperti itu ya Bu. Jadi udah nggak sabar nih ya untuk menyambut Cortex gitu. Kira-kira nanti seperti apa ya? Yang pastinya saya yakin akan memberikan kemudahan ya Bu untuk wajib pajak. Oke Bu Tuti, tadi kan kita sudah banyak ya Bu membahas mulai dari jenis-jenis permohonan apa saja sih yang bisa diajukan oleh wajib pajak ke KPP Kemayoran, kemudian tadi beberapa permohonan yang sudah bisa diajukan secara online, dan juga terakhir tadi kita membahas tentang gimana sih nanti proses bisnis pelayanan ini ketika sudah penerapan Cortex gitu ya Bu. Nah, untuk terakhir nih Bu, kira-kira sebelum kita tutup podcast ini, Bu Tuti ada nggak sih pesan-kesan gitu untuk kawan pajak, terutama kawan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kemayoran terkait penggunaan layanan di KPP Kemayoran? Oh iya Mbak Windy, jadi untuk kawan pajak, saya menghimbau untuk bisa memaksimalkan kanal layanan online yang sudah kita buka untuk kawan pajak. Sebelumnya saya mau mengapresiasi kawan pajak yang selama ini sudah memanfaatkan layanan online untuk pengajuan pemindah bukuan melalui IPBK. Jadi untuk yang belum, saya menghimbau untuk layanan PBK gunakanlah saluran online, di mana itu menjadi lebih cepat, lebih cepat, kemudian lebih mudah, dan itu bisa kawan pajak melihat
Progresnya. ya, Bu? betul, progres permohonan sudah di mana dan saat itu kita klik di sini sudah selesai, kawan pajak harus langsung bisa melihat hasilnya. Seperti itu Mbak Berarti Windy. benar-benar tidak perlu lagi ke Ya, kantor pajak ya, ya, Bu, betul. ya. Dan untuk kawan pajak jangan lupa seluruh layanan yang kita berikan kepada kawan pajak itu tidak dipungut biaya. Jadi jangan khawatir. Oke, dan juga waspada terhadap penipuan ya Bu, Betul. tentunya. Karena layanan kita semuanya gratis. Betul. Oke, baik. Ibu Tuti, terima kasih banyak Sama-sama, untuk Mbak Windy. perkenalannya pada sore hari ini. Kita sudah banyak sekali membahas mengenai layanan yang ada di KPP Pratama Jakarta Kemayoran. Nah, kawan pajak, gimana tadi perbincangan kita dengan Bu Tuti seputar layanan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Kemayoran? Semoga dapat menambah wawasan kawan pajak semuanya ya. Nah, kawan pajak jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!